Oke, langsung saya mungkin pertama makasih udah diundang, kemudian Bang Riza Ramli. Tadi saya menyimak dari awal, selalu gagasan-gagasannya menarik nih. Saya hanya nambahkan beberapa petikan sedikit ya. Saya punya hobi baru ya, sebenarnya hobi lama. Hobinya itu adalah melihat narasi pemerintah. Karena biasanya pemerintah, terutama pemerintah sekarang ini narasinya suka lucu-lucu. Jadi saya kumpulkan beberapa narasi, kemudian narasi yang terbaru itu adalah terkait kemarin pidato kerangka ekonomi makro, kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Kerangka ekonomi makro APBN 2022. Nah, saya kumpulkan itu. Nah, biasanya pemerintah tuh selain suka bikin narasi baru, yang kedua itu biasanya suka dengan kata-kata yang magic. Jadi kata-katanya biasanya tinggi-tinggi. Jadi Bang Ubed ini kan akademisi, ini kalah, kurang tinggi. Jadi saya perlu jelaskan nih kata-kata yang muncul kemarin pada waktu penyampaian kerangka ekonomi makro di DPR. Nah, ini biar kita sama-sama lihat sebenarnya kalau menjawab resesinya kapan selesai, kemudian pemerintah mau ngapain, nah nih. Jadi beberapa keyword kata yang magic itu salah satunya adalah counter cyclical. Oh, keren, ini selalu beberapa kali disebut, muncul lagi dalam pidato kemarin. Narasinya adalah kebijakan pemerintah sudah luar biasa dan responsif di tengah COVID-19. Counter cyclical. Kemarin memang ada krisis 2020, tapi 2021 pertumbuhan ekonomi kuartal 2 7%, 2022 pertumbuhan ekonominya 5% lebih. Nah, artinya pemerintah berhasil membalikkan itu. Itu narasinya. Berulang kali disampaikan. Faktanya banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah sendiri yang justru kontraproduktif. Bukannya counter cyclical, justru pro cyclical. Artinya justru memperparah resesi. Salah satunya apa? Ini kebijakan yang absurd. Salah satunya kalau kita lihat kebijakan pajak ya, misalkan PPNBM kendaraan bermotor ini menengah atas itu diberikan diskon. Kemudian ada stimulus PPh badan dari 25% menjadi 20% tahun 2022. Korporasi orang menengah atas itu diservis habis-habisan selama masa pandemi. Nah, ini kejadian aneh di Indonesia. Oke. Di negara lain itu justru PPN itu kemudian yang diturunkan. PPN bukan PPNBM. Kalau PPNBM itu untuk barang mewah memang, untuk pengendalian ketimpangan sebenarnya. Tapi PPN itu yang kita belanja di retail, kita belanja di supermarket, itu kena PPN 10%. Nah, di negara lain namanya beda-beda, ada VAT ya, tapi ada PPN, intinya PPN pajak pertambahan nilai itu justru dipotong sehingga orang biasa seperti kita ini lebih banyak konsumsi, lebih banyak belanja. Nah, kebijakan yang muncul lagi justru selain PPh kepada korporasinya dipangkas, PPN untuk orang biasa itu justru dinaikkan. Jadi 15% wacananya, dan tax amnesty jilid 2. Jadi pemerintah selalu bilang pajak berkeadilan, tetapi sebenarnya sama sekali nggak adil. Sama sekali ini menyentuh dasar dari prinsip keadilan. Bagaimana mungkin dalam kondisi sekarang kelas menengah bawah sedang tertekan, ini pajak kelompok yang atas yang duitnya ada, karena mereka sebelumnya belanjanya ke Singapura, belanjanya kemudian ke luar negeri, biasanya beli mobil mewah. Selama COVID, dana itu ada di rumah, dana itu ada di bank, nggak dibelanjakin. Tapi bukan berarti mereka jatuh miskin selama COVID. Banyak orang-orang kaya baru justru muncul selama pandemi. Nah, sementara yang menengah bawah sebelum COVID sudah tertekan, kena pandemi, malah mau dikasih pajak PPN yang lebih tinggi. Ini akan kena ke semua kelompok masyarakat. Jadi ini kebijakan yang sudah mulai kacau. Jadi kalau pemerintah sendiri bilang ekonomi akan tumbuh positif, justru narasinya akan kita balik. Justru yang membuat ekonomi semakin terpuruk, salah satunya datang dari kebijakan pemerintah sendiri. Kedua, ini yang perlu kita advokasi juga. Narasinya sekarang ini banyak dibentuk juga oleh media. Pemerintah pusat sudah all out. Sudah melakukan kebijakan counter cyclical. Dana PEN itu 600-an triliun lebih, hampir 700 triliun mengalir, kan gitu klaim pemerintah. Nah, narasinya masih ada 100 triliun dana Pemda di akhir 2020 yang ditahan bank. Itu masalah memang.
Tapi seakan ini seperti pepatah, buruk muka cermin dibelah. Jadi kalau diri sendiri ngacanya nggak bagus ya pecahin aja kacanya. Kaca yang dipecahin itu maksudnya adalah Pemda. Jadi jangan nyalahin dong pemerintah pusat. Kita udah all out. Salahin dong Pemda. Sudah kita kasih dana transfer daerah, masih disimpan bank daerah. Oke, itu masalah. Tapi ngaca juga. Ya, Pemda itu kenapa? Pemda mengantisipasi justru terlambatnya pencairan dana dari pemerintah pusat. Dan aturan teknis kemarin karena ada Undang-Undang Nomor 2 2020 itu bikin pusing juga aparatur yang ada di daerah. Nah, pemerintah pusat sendiri yang tanggung jawab soal PEN serapannya nggak sampai 100%, cuma 83% di tahun 2020. Jadi ini seakan mengoper. Operan yang ketiga, jangan nyalahin Sri Mulyani, jangan menyalahkan Pak Jokowi. Sekali lagi, salahnya adalah di pemerintah daerah. Nah, ini narasi yang dibentuk. Di pidato kemarin keluar tapi lebih detail. Pada 2019 ya, PDRB ini regional atau daerah, itu di mana belanja pegawai itu masih tinggi. Oke, ini problem. Artinya dana dari pusat ditransfer ke daerah, ini ternyata habisnya untuk gaji ASN nih. Untuk gaji pegawai, bahkan di beberapa daerah sampai 53%. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ntar dulu, pusat itu birokrasinya juga gemuk. Belanja pegawai masih 21%, ditambah belanja barang itu hampir 40% dari belanja yang masuk ke pemerintah pusat. Ini nggak usah ngomongin daerah, yang pusat itu udah habis untuk birokrasi. Jadi sebelum kita nyalahin daerah, daerah itu mencontoh juga dari pusat. Nah, termasuk masalah berikutnya, koar-koar soal digitalisasi. Dipopulerkan bahwa Indonesia salah satu ekonomi digital tercepat. Dan kemudian ada statement di pidato kemarin, kondisi COVID-19 yang mengharuskan perubahan cara kerja dengan mengandalkan sistem komunikasi digital. Berarti kita lagi diskusi Zoom ini sejalan dengan pemerintah arahannya. Bang Ubed sudah sejalan dengan pemerintah dalam hal digitalisasi. Oke. Yang nggak sejalan dengan pemerintah itu sendiri, itu justru dari internal kementerian. Salah satunya dari Menko Maritim Investasi. Justru mengajak untuk work from Bali. Jadi gimana ya? Jadi di satu sisi koar-koar soal digitalisasi, ya dianggap bisa menolong ekonomi, tetapi yang nggak patuh soal digitalisasi itu sendiri, itu justru dari internal pemerintah. Banyak negara yang sekarang ini kalau karyawannya melakukan work from home, dibuat sebagian permanen. Atau ini kalau ngomongin digitalisasi, nggak usah suruh swasta digitalisasi, tapi pemerintah contohkan dulu. IKTP kita berapa kali masih harus fotokopi? Buka rekening di bank, IKTP di fotokopi. Ya katanya integrasi data, digitalisasi dan segala macam, menurut saya nggak sinkron semuanya. Nah ini narasi-narasi yang perlu kita kritisi. Berikutnya lagi tadi Bang Rizal sudah sebutkan soal crowding out sebenarnya. Nah, ini bahasa yang dipakai bahasa langit memang. Jadi secara sederhana crowding out itu, tadi mengutip Bang Rizal, likuiditas itu direbut oleh pemerintah. Jadi ada pertanyaan, kenapa bank malas menyalurkan kredit? Kenapa pertumbuhan kredit negatif? Kenapa kemudian bunga acuan sudah turun tetapi bunga kredit turunnya lambat? Nah ini masalah serius likuiditas. Ternyata masalahnya karena pemerintah sendiri gimana? Mencegah crowding out effect, pemerintah kok yang bikin crowding out, yang menyebabkan dana yang ada di publik itu ditarik ke pemerintah dengan iming-iming surat utang berbunga yang tinggi. Jadi kalau ini terus-menerus begini, apalagi masuk narasi berikutnya, rasio utang terkendali, pemerintah sasarannya 44%, tahun depan rasio utangnya impossible. Setahun terakhir aja naiknya 10% rasio utangnya. Jadi kalau tahun depan naik 7-8% ya, itu udah berapa? Berarti lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah sendiri. Yang saya khawatirkan, uang di masyarakat makin macet. Orang mau berusaha sekarang, oke, pandemi beberapa mobilitas sudah mulai kembali seperti sedia kala beberapa. Tapi orang mau berusaha pinjam duit ke bank, bank akan mikir, saya pinjamkan duit ke Bang Ubed, resikonya Bang Ubed masih ada macet. Tapi kalau saya pinjamin duit ke pemerintah, tinggal nongkrong santai dapat 6-7% per tahun. Ya, dengan resiko yang lebih kecil daripada meminjamkan ke pelaku usaha. Nah, ini udah nggak sesuai dengan faktanya. Kemudian juga LPI ya, nanti saya jelaskan detailnya. Kemudian nih satu hal,
Sekarang secara global yang banyak orang takutkan itu adalah kata yang disebut taper tantrum. Karena kita pernah mengalami tahun 2013, di mana tahun 2013 itu Bank Sentral Amerika menarik uang yang beredar dalam bentuk stimulus moneter itu dikurangi secara bertahap, mengakibatkan dana global yang masuk ke negara berkembang secara sederhana itu ditarik pulang kampung ke Amerika Serikat. Selama COVID-19, pemerintah Amerika, Bank Sentral, khususnya Bank Sentral, The Fed itu memberikan banyak sekali dana murah kepada pasar, sehingga ekonomi bisa bertahan. Nah, kalau dananya itu kemudian ditarik karena ada normalisasi kebijakan Bank Sentral di Amerika, bisa jadi rupiah kita 16.000, 17.000 bahkan lebih lemah daripada itu. Karena secara struktur ekonomi 2013 dan hari ini tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi pemerintah juga sadar ada resiko taper tantrum disebutkan, tapi faktanya nggak ada antisipasi apapun. Bahkan kita pernah raise issue di bulan Desember, Januari dibilangnya nggak usah khawatir, taper tantrum masih jauh dan segala macam. Padahal sekarang saja sudah terjadi kenaikan imbal hasil surat utang Amerika. Jadi sederhananya kalau imbal hasil surat utang Amerika di mana dia menerbitkan dolar dianggap sebagai aset yang paling aman itu naik, investor akan mikir ngapain saya nanamin modal di Indonesia? Stabilitas politiknya juga so-so gitu. Kemudian secara fundamental ekonomi juga ya begitu ya. Bahkan banyak investor juga mengalihkan ke Vietnam, mengalihkan ke Bangladesh. Sekarang kalau kita beli baju itu, kita balik tagnya itu made in-nya udah made in Bangladesh dan made in Ethiopia. Jadi kita udah mulai kalah saing di beberapa hal. Jadi buat apa kita investasi di surat utang pemerintah juga misalnya? Maka akan kembali ke Amerika Serikat atau negara maju. Nah, shock inilah yang efeknya saya kira cukup beresiko. Jadi banyak yang menunggu sebenarnya party atau pesta itu ketika terjadi taper tantrum. Nah, jadi pemerintah sudah raise isu ini, tapi tidak ada langkah-langkah konkretnya. Yang terakhir adalah high cost ekonomi. Jadi pemerintah juga sadar, ini kan high cost ekonomi itu isu yang udah lama, mungkin dari zaman SBY, bahkan sebelumnya itu menjadi isu Soeharto, bahkan high cost ekonomi sering disebut berkali-kali. Ternyata masih menjadi salah satu isu. Iklim usaha belum kondisif, high cost ekonomi menjadi hambatan. High cost ekonomi atau ekonomi berbiaya tinggi yang bikin dunia usaha itu males berbisnis di Indonesia, yang bikin kemudian konsumen itu juga dirugikan dengan harga jual barang yang relatif lebih mahal, industri di dalam negeri kita nggak bisa bersaing sehingga kita impor. Asal mula dari high cost ekonomi atau ekonomi berbiaya tinggi, salah satunya adalah pungli dan korupsi serta biaya logistik. Nah, ini nggak konsisten. Narasinya adalah high cost ekonomi menjadi masalah, oke, tapi KPK justru dilemahkan. Pembangunan infrastruktur tidak berkorelasi, ini lebih parah lagi. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, ini kan pemerintah ngotot infrastruktur dibangun 5 tahun terakhir yang dibanggakan jalan tol berapa kilometer dan segala macam. Tapi tidak berkorelasi terhadap penurunan biaya logistik. Masih 23,5% atau turunnya cuma 1% selama 5 tahun terakhir. Jadi sadar masalahnya, tapi nggak ada upaya untuk melakukan itu. Nah, efeknya apa? Efeknya pemerintah harus diingatkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pemimpin dunia itu disurvei kira-kira resiko global apa, bukan lagi pandemi COVID-19, bukan lagi kemudian terorisme, nggak ada terorisme dan COVID-19 gitu. Tadi Bang Riza Ramli bilang radikal dan segala macam. Yang pertama adalah resiko paling berbahaya adalah aset bubble. Dan sepertinya aset bubble ini, bubble dari utang negara berkembang yang dibiarkan seperti Bang Riza Ramli bilang tadi, menyedot likuiditas, bunganya kelewat mahal dibandingkan negara peers. Dan yang kedua, yang beberapa hari lalu saya agak kaget, pemerintah dengan semangat ingin bikin bursa cryptocurrency di Indonesia. Pemerintah ingin agar Bitcoin itu legal. Jadi ini udah kacau. Tujuannya apa? Biar dipajakin, kan semuanya yang kelihatan sekarang transaksinya kripto itu 1,7 triliun per hari.
sekitar 600-an triliun per tahun, itu mau dipajakin tuh capital gain-nya dan transaksinya. Nah, yang menarik adalah banyak negara justru melihat ini akan menjadi sumber dari gelembung aset. Karena nggak disertai fundamental yang jelas, spekulasi, di situ ada money laundry, dana korupsi juga masuk kepada cryptocurrency. Kita malah ingin memfasilitasi itu salah satunya untuk penerimaan pajak. Dan Wakil Menteri Perdagangan, dia harusnya menjadi wasit, regulator, tapi juga pemain di dalam cryptocurrency. Ini udah kacau nih. Gitu. Jadi kalau kemarin Pak Faisal Basri bilang pengusaha dan penguasa bedanya tipis, ini cryptocurrency ini yang anak muda nih biar pada sadar, ini udah nggak jelas semua nih. Jadi aset bubble menjadi salah satu resiko nomor satu. IT infrastructure, komoditi yang lagi naik bisa jadi turun, dan debt krisis. Jadi krisis utang salah satu hal yang cukup berbahaya. Nah, data terbaru menunjukkan ini udah mulai ada korelasi antara kenaikan dari civil unrest ini dibandingkan dengan kecepatan suatu negara melakukan pemulihan ekonomi. Ya. Ini dari salah satu lembaga intelijen. Nah, dari satu lembaga intelijen ini kita bisa simpulkan Indonesia di mana? Indonesia sebenarnya hampir masuk pada high average forecast civil unrest, atau terjadinya kemudian guncangan sosial politik. Ini pasca COVID-19. Kita termasuk 37 negara di dunia yang resiko terjadinya guncangan ataupun chaos dalam hal sosial politik itu tinggi. Nah, ini kan lembaga intelijen, khususnya intelijen swasta nih dia secara global. Jadi kita perlu waspada juga, dan kadang-kadang pemerintah terlalu enteng, padahal Indonesia salah satu negara dengan tingkat pengangguran usia muda yang tertinggi di Asia Tenggara dibandingkan dengan negara gagal. Nah, ini kita hampir tipis-tipis. Jadi negara gagal itu salah satu indikator kalau dari ekonomi ya. Kalau dari ekonomi itu adalah tingkat pengangguran bukan umum, tapi tingkat pengangguran usia muda. Karena anak muda nganggur, nggak ada kerjaan, kriminalitas pasti tinggi. Ya, pasti kemudian juga tingkat guncangan sosial politiknya juga tinggi. Somalia 19,8%, Suriah 20,8%, Irak 25,2%, Indonesia bahkan lebih tinggi daripada Timor Leste dan Filipina. Jadi ini salah satu yang menurut saya rawan. Dan kalau dipikir ini semua akan berujung kemana, saya pikir kalau nggak hati-hati, ya ini efeknya akan sangat membahayakan juga bagi perjalanan ekonomi kita gitu. Saya sering bilang bahwa perubahan itu tidak bisa dihindarkan, tetapi kalau ada perubahan yang kemudian tidak bisa direncanakan, terutama dari segi teman-teman intelektual atau abang-abang aktivis, tidak bisa membuat perencanaan jangka panjang perubahan seperti apa, secara teknis bagaimana. Nah, khawatir juga ongkos dari perubahan itu juga jadi mahal. Makanya tugas kita bukan mencegah perubahannya, tapi bagaimana merencanakan planning perubahan-perubahan sedetail mungkin. Jadi diskusinya adalah seteknis mungkin, sedetail mungkin, dari konsep turunkan ke taktis, sehingga kalau saya belajar, saya bukan jelas bukan kelahiran yang menikmati 98 ya. Maksudnya pada waktu 98 saya masih naik sepeda keliling komplek gitu ya. Jadi Bang Ubed ini cocok jadi bapak saya gitu, atau om saya gitu kan kira-kira. Nah, tapi yang saya bisa pelajari, salah satu yang mungkin luput adalah euforia perubahan. Perubahan itu tapi tidak disertai kemudian dengan pengawasan dan kontrol hal yang teknis. Akhirnya balik lagi, reformasi sudah kita peringati bertahun-tahun, tapi yang main itu-itu aja. Yang main oligarki yang sebenarnya sama. Cuman bedanya oligarki sekarang punya anak. Anaknya disuruh main ekonomi digital. Jadi oligarkinya berubah. Oligarki tambang iya masih ada. Oligarki perbankan masih ada. Sekarang anak cucunya main di oligarki digital. Jadi yang zaman saya hadapi lebih kompleks dari Bang Ubed. Karena yang dilawan oligarkinya ini macam-macam, variannya semakin banyak, dan itu tadi butuh hal oke kita berubah bersama, tapi ayo kita diskusikan langkah taktisnya di bagian ekonomi, di bagian politik, di bagian sosial budaya, apa yang harus berubah, pengawasannya gimana gitu. Jadi nggak euforia sesaat, habis itu seneng kok yang berkuasa dia lagi gitu.
Itu aja mungkin Bang Ubed ya, sekedar apa namanya, curhatan lah ya dari milenial. Sekedar menambahkan sedikit dari Bang Riza Ramli yang cukup lengkap tadi. Saya balikan kepada Mas Robi, makasih.